Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk berziarah lagi ke makam dari salah satu makam Wali Songo, yakni Sunan Derajat. Sunan Derajat ini adalah putra dari Sunan Ampel. Jadi kali ini saya akan pergi ke Lamongan karena Sunan Derajat dimakamkan di Kecamatan Paciran yang berada di Lamongan, perbatasan dengan Gresik. Sunan Derajat ini masih saudara dengan Sunan Bonang yang ada di Tuban ya teman-teman. Kemarin di video yang sebelumnya sudah ada makam Sunan Bonang. Saya berangkat dari kota Jombang untuk menuju ke Lamongan kota atau daerah Paciran, itu sekitar 2 jam teman-teman. Jadi kita akan melewati Alas Mojokerto dulu agar sampai ke kota Lamongan. Nah, ini kita sudah masuk ke daerah Lamongan ya teman-teman. Perlu kalian tahu sedikit informasi teman-teman, jadi Sunan Derajat ini merupakan putra dari Sunan Ampel yang terkenal dengan kecerdasannya, sehingga beliau diberi gelar yakni Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi ya teman-teman. Kemudian kenapa beliau dijuluki dengan Sunan Derajat? Karena beliau berdakwah di daerah Derajat Paciran ini teman-teman. Jadi karena kecerdasan beliau, ahli dengan ilmu agama yang sangat tinggi, sehingga beliau mendirikan sebuah pesantren di dalam Duur Derajat. Nah, ini kita sudah sampai di Lamongan ya teman-teman. Ini adalah jembatan untuk menyeberangi Bengawan Solo. Nah, ini teman-teman, ini adalah Sungai Bengawan Solo ya, sungai terpanjang. Oke, lanjut perjalanan kita karena sebentar lagi kita sudah sampai. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di terminal dari komplek makam Sunan Derajat. Oke, kita parkirkan dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah banyak bis-bis yang datang. Ini rombongan ziarah, para peziarah. Tapi hari ini tidak begitu ramai. Sepertinya rombongan-rombongan masih banyak yang berada di Sunan Maulana Ishak, karena kebetulan makam Sunan Derajat ini teman-teman dekat dengan makamnya Sunan Maulana Ishak. Oke, untuk makam beliau nanti akan saya tampilkan di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk sampai ke makam Sunan Derajat ini kita harus berjalan kaki dulu, melewati lorong-lorong, tangga-tangga untuk bisa sampai ke atas ya teman-teman. Ini alhamdulillah bangunannya sudah semakin bagus dan kokoh. Dulu tidak seperti ini ya teman-teman. Sepertinya semenjak Corona itu diperbaiki jadi sangat bagus. Oke, kita akan menelusuri lorong-lorong ini dulu ya teman-teman. Nah, di sekitar lorong ini teman-teman banyak sekali kuburan-kuburan atau makam-makam dari para santri-santrinya Sunan Derajat dulu teman-teman. Nah, ini di sekitarnya lorong tadi ya teman-teman. Oke, kita putar dulu sedikit, baru nanti kita akan naik ke atas. Nah ini teman-teman, di sekitar lorong tangga ini juga
masih terlihat makam-makam dari para santri-santri beliau dulu. Sunan Derajat ini mendirikan sebuah pesantren di dalam Dur ini teman-teman. Lahan ini sebenarnya diberikan oleh Kerajaan Demak agar Sunan Derajat bisa menyebarkan agama Islam di daerah ini. Nah teman-teman, berhubung beliau sangat dekat sekali dengan Raden Patah yang merupakan Sultan Demak saat itu, Sunan Derajat kemudian diberi sebuah gelar yang bernama Sunan Mayang Madu. Nah, gelar ini diberikan juga karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah ini. Jadi daerah ini teman-teman dulu emang banyak kemiskinan, tapi alhamdulillah karena kedatangan Sunan Derajat, alhamdulillah sosialnya juga semakin tinggi. Nah ini kita sudah sampai di makam Sunan Derajat teman-teman. Oke, kita cari tempat untuk naruh sandal dulu ya teman-teman, karena banyaknya orang kadang emang sandal juga bisa hilang, jadi kita harus hati-hati naruhnya, harus diingat-ingat juga. Oke, kita masuk teman-teman. Bagi rombongan atau rombongan yang bus, mobil itu bisa daftar dulu di panitia teman-teman ya. Nah kalau kita daftar rombongan itu kita bisa ngasih sodakoh seikhlasnya untuk pembangunan di sini ya teman-teman. Oke, ini penampakan dari makam Sunan Derajat teman-teman. Habis ini kita akan membacakan istighosah dan tahlil ya teman-teman. Oke, saya lanjut untuk membaca tahlil dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah selesai kita berziarah, sekarang kita akan menuju ke museum dari Sunan Derajat itu teman-teman. Jadi di museum itu nanti akan ada peninggalan-peninggalan beliau dahulu. Kita tetap melewati lorong ini dulu teman-teman. Nah sebelum itu kita akan menuju ke sumur yang airnya ini biasanya kita minum. Kalau kita berziarah ke sini biasanya kita minum air sumur tersebut ya, karena kita mencari barokah biar nggak haus juga ya teman-teman. Nah ini sumurnya, boleh kita ngisi pakai botol juga boleh. Nah ini air minum dari sumur peninggalan Sunan Derajat. Oke, bangunan yang sebelah kanan itu sudah tampak ya, itu adalah museumnya. Habis ini kita ke sana teman-teman. Oke, mari kita ke sana. Oke teman-teman, kita masuk ya. Ini adalah museumnya, Museum Sunan Derajat. Harap dilepas sandalnya. Oke, langsung kelihatan beduk yang dulu pernah dipakai di sini teman-teman. Jadi beduk ini sudah ada sejak zamannya Sunan Derajat. Nah ini teman-teman.
Oke teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai juga perjalanan ziarah kita kali ini di makam Sunan Derajat. Nah, untuk next video kita akan berziarah ke makam Sunan Maulana Ishaq ya teman-teman. Beliau adalah ayahanda dari Sunan Giri yang berada di Gresik. Nah, ini adalah penampakan dari pasar di sekitar Sunan Derajat ini ya teman-teman. Jadi kita bisa beli oleh-oleh di sini. Oke teman-teman, terima kasih untuk dukungannya. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan jangan lupa di share dan komen. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.